Nah, silakan Bu, udah ada rekam. Nah, ya, baik. Baik, Bapak, silakan dibuka surat Ad-Dukhan ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Satu lagi siapa Pak Asril? Pak Ika. Pak siapa? Pak Ika. Pak Ika. Ika Pak Gunawan belum? Sal, Pipek, Sal. Ada, Sal? Mau ke Andre? Ke Andre? Oh, gini kok. Ketua lah siap nampaknya. Insya Allah. Semangat. Oh, Pak Amri. Ya, Pak Bu. Amri dulu. Ya, Pak Amri duluan ya. Boleh, Bu. Silakan dibaca surat Ad-Dukhan ayat 20 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ulai qaumun وأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون صدق الله العظيم. Pak Amri, tolong ditulis ayat yang dibaca barusan ya. Ya, Bu. Silakan dilanjutkan Pak Asril. Oke. Ya, Bu. Ayat berapa tadi? Ayat 26 lagi. Ayat 26 sampai 30 ya, Pak. Surat An-Nas. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrasnaha qauman akharin
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين صدق الله العظيم. Ya, silakan tolong ditulis ya Pak, yang ayat yang barusan Bapak baca. Ya baik, kita lanjut. Bapak Mardani ya, silakan Pak Mardani dilanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Pak Mardani ada? Silakan Pak Mardani dibaca surat Ad-Dukhan ayat 31 sampai 35. Ya, Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين صدق الله العظيم. Baik, Pak Mardani, silakan ditulis ya Pak ayat yang Bapak baca barusan. Ya, Bu. Ya. Pak Amri, sudah selesai Pak? Belum? Ayat. Satu orang lagi siapa ya kemarin? Pak Ika, Bu. Oh, Pak Ika Gunawan. Oh, Pak Ika. Gimana Pak Ika? Belum? Saya hubungi dulu, Bu. Oh ya. Baik, terima kasih Pak. Udah masuk ya Pak Eka? Pak Eka, ya. Pak Eka, silakan Bapak dibaca dulu surat Ad-Dukhan ayat 36 sampai 40. Ad-Dukhan, ya. Ad-Dukhan ayat 36 sampai 40.
Halaman berapa, Bu, kalau boleh tahu? Masing-masing Al-Quran berbeda, Pak. Ini juz surat yang keempat-empat, Pak. Juz berapa, Bu? Juz 25. Setelah Az-Zuhruf, Pak Gun. Ya, Ada Quran di sana. surat yang ke-44, Pak. Ya, Bu. Udah ayat tadi ayat berapa, Bu? 36. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun wa'indal ladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا Nada pakai wa, Pak. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يوم الفصل ميقاتهم أجمعين صدق الله العظيم. Silakan ditulis ayat yang barusan ya, Pak. Sudah, Bu, Anomi? Ya, bisa Bapak lihatkan ya. Nampak, Bu, Sorot jelas? kurang jelas ya. Kurang jelas Pak lampunya, agak gelap situ ya. Nggak nampak gimana? Ya. Bentar, Bu, ya, saya usahakan dulu, Bu. Iya. Pembelajaran yang harusnya kita sampaikan, kita ajarkan selama 1 jam berjalan. Itu skill ya. Kurang, Bu? Iya, kurang terang ya. Kurang terang aja, Pak. Di center pakai HP, disorot pakai HP. Boleh, Bu. Idealnya Bapak harus pakai berapa inti untuk yang jelas dia harus include di situ. Ya. Jadi untuk yang Makin nggak jelas dia, Bu. Ini sudah saya catat ya, kan? Sudah saya catat. Berapa nilainya, berapa yang Terbalik, Bu, ya, saya. Iya. Nah, iya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Itu skill yang harus kita miliki. Kita harus menyeimbangkan antara waktu yang tersedia dengan keluasan materi yang akan kita ajarkan. Itulah salah satu prinsip dari penyimpanan. Oke. Kalau Pak Asril udah selesai kah? 3 praktek pengajarannya. Nah, sekarang kita masuk pada sesi berikutnya. Ya, Bu, ini, Bu. Mau kita berikan iklan terlebih dahulu atau kita lanjut? Biar nggak tegang wajahnya. Silakan Bapak
Mardani, masih banyak, Pak? Ah ya, Pak Asril tuh. Pak Asril, Ibu, ya. Udah selesai, Pak? sudah Bu. Ah ya, silakan Bapak iniin ke layar. Model ujian itu Oh, Nggak blur dia, Pak. Oh, kelihatan. bentar. Nggak kelihatan, Ya, Pak. blur dia. Bu, bentar. Belakangnya. Bapak center sama HP. Iya, tidak ibu dan bapak saja yang banyak tugas. Saya saja sampai malam tadi ya tuh itu. Ya kan, tidak Nah, depan ada. jadi kita tuh sama-sama banyak tugas. Di tengah, Pak, nggak kelihatan, Pak. Dengan baik kan di situ Hmm. fungsionalnya kan. Ya, makanya diuji dengan tugasnya. Oh iya. Ya kalau misalnya konkret itu tentu Nah, iya. sama modulnya, modul yang kita Ya. nggak keluar dari modul-modul yang kita selama berapa hari, 20 hari ya. Mulai dari kom sampai kita Baik, kita sekarang ke Pak Amri dulu ya. Pak Amri, ada beberapa kurikulum ya Pak yang sudah berlaku, yang sudah dipakai di Indonesia. Itu menurut Bapak kurikulum apa aja itu? Kurikulum KTSP, kemudian K13, barulah yang sekarang kurikulum Merdeka. Ya. TSP, terus dulu juga sempat kurikulum apa? KBK, Bu, KBK. Iya, KKB. KBK ya. Ya, KBK. Nah, sekarang ada lagi kurikulum kurikulum Merdeka ya Pak. Nah, Iya, Bu. tolong dijelaskan apa yang Bapak pahami tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini dia lebih berbasis kepada proyek sebetulnya, Bu. Lebih memberikan pada profil pelajar Pancasila dalam prakteknya itu. Makanya kita beda dengan kurikulum K13. Kalau kurikulum K13 itu dia 100% itu tatap muka. Apa namanya tuh intrakurikulernya 100%. Makanya kalau di kurikulum Merdeka ini intrakurikulernya itu berkisar antara 70 sampai 80%. Sementara 30% lagi 20 sampai 30% itu berbasis proyek. Hal yang paling dominan di kurikulum Merdeka ini lebih kepada pengajaran proses karakter. Dan di sini dapat ditemukan di kokurikuler yang 20 sampai 30% tadi. Pak Juli. Sepakat dengan Pak Anton. Kalau ekstrakurikulernya gimana Pak di kurikulum Merdeka ini? Ekstrakurikulernya ada, Bu. Cuman dia udah di luar di luar di dalam pelajaran wajibnya gitu. Sama halnya dengan di madrasah itu kita sekolahnya itu sampai hari Jumat, kemudian ekstrakurikulernya itu terus di hari Sabtu. Ya, ada beberapa komponen kurikulum ya. Itu bagaimana Bapak melihat kalau di kurikulum Merdeka ini? Apa yang membuat dia, yang membedakan ya, yang membedakan Kumer ini dengan Kurtilas? Gimana, Bu? Apa yang membedakan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 13? Yang paling dominan itu lebih ke berbasis proyek mungkin, Bu. Karena kemudian karakter dari kurikulum K13 kurikulum Merdeka ini dia tidak memaksakan anak itu sampai ke targetnya gitu. Tetapi semua potensi anak itu bermacam-macam. Jadi sehingga anak itu hanya dituntut untuk sampai kepada potensinya gitu. Jadi kurikulum 13 itu tidak menekankan hanya kepada kognitif, tapi lebih kepada aspek karakter. Itu yang saya lihat dari kurikulum 13. Dia lebih kepada bukan hasil lahir, tapi lebih kepada proses. Itu kalau kurikulum Merdeka.
Ya, Bapak Asril bisa ditambahkan, Pak? Ya Bu, Iya. kalau menurut saya, Bagaimana? gimana Bu? Iya. Gimana? Ya, bagaimana menurut pendapat Bapak di kurikulum Merdeka itu terkait RPP, Pak? Apalagi Kalau terkait RPP, lewat ya. Udah lewat. sudah Jadi pasti yang dapat punya penting 2. Kalau ada saya antara bertahan di kurikulum sini, merdeka dengan ibu-ibu kurikulum terpanggil artinya 13. untuk membuka Dilihat dari Nah, saya nggak mau lagi. bentuk Karena sudah ada indikasi di PP situ. Udah dan lewat. ada Nah, ATP. kita masuk Ini kan pada 13 materi memakai berikutnya. KI, Kita ngomongin ada KD, tapi di kurikulum Itu merdeka kalau misalnya itu kita berubah menjadi CP dan PP. materinya Kalau saya tunggu. kalau dilihat dari perkembangan Pak kurikulum merdeka, seperti kata Pak Amir tadi, mungkin lebih nanti dapat 5. dominan untuk melihat proses daripada hasil gitu. Jadi ibu dan bapak Saya yang kesini Kalau RPP itu, Pak, kalau RPP itu gimana? RPP di kurikulum Merdeka itu bagaimana menurut Bapak? yaitu kondisi RPP di kurikulum merdeka. yang kedua Kalau di holistik. kurikulum Kemarin Bapak ada modul aja. membuat kurikulum RPP 3 ya? Ya, Bu. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Anton. Kalau yaitu, di kurikulum merdeka pembelajaran dia sebanyak menggunakan modul ajar, Bu. Nah, yang keempat itu adalah berkelanjutan. Kalau mana? Dan yang kelima itu adalah relevan. Maksudnya Bu, mungkin Pak yang P5RA-nya mungkin tuh Pak. Gimana? Yang P5RA-nya, kurikulum P5RA-nya itu. Kurikulum pelajar Ya. Dalam pengembangan pembelajaran dalam pengembangan pembelajaran Ya Pak Mardani silakan dijelaskan Pak tentang RPP di kurikulum Merdeka. Oh, kalau tentang RPP itu bukan di kurikulum merdeka itu kan RPP itu sekarang kan udah digantinya jadi itu modul ajar bukan Pak. Tapi lebih menariknya itu Bu, kalau dari saya pribadi itu menarik juga itu Bu. Seperti penjelasan dari kemarin ada Zoom dengan Bapak Dekan dari apa Bu, dari UIN itu terbiak PPG ini Bu. Itu sebenarnya lebih luas cakupannya kan, proyeknya itu enggak sebatas misalnya mengolah sampah apa, tapi bisa proyek keagamaan Bu. Contohnya kemarin bilang Bapak itu anak-anak proyek itu bisa kita bikin misalnya seperti doa bersama. Contohnya kalau di tingkat MI itu kan anak-anak itu kan sulit menghafal doa. Jadi dari doa itu misalnya kita doa setelah sholat atau penyelenggaraan jenazah, itu bisa jadikan proyek itu sebenarnya sangat menarik gitu Bu. Sangat menarik itu Bu. Itu terus di apa itu bisa kita sebagai guru agama dan juga sebagai guru bahasa Arab bisa kolaborasi dengan guru agama. Proyeknya itu bisa kita tukar itu berbasis keagamaan, jangan umum. Seperti kan guru IPA itu biasanya proyeknya misalnya sampah menjadi berkah, atau seperti guru-guru lain misalnya proyeknya itu kebersamaan, keberagaman. Sedangkan mungkin kita sebagai guru PAI atau guru bahasa Arab kita juga bisa kita bisa juga membikinnya sendiri itu Bu. Misalnya guru PAI, guru bahasa Arab kolaborasi. Ya kita bikin juga proyeknya itu sebagai keagamaan. Ini bagus juga kalau rasanya bagus juga rasanya Bu kan kita bebas memilih proyeknya untuk kemana arahnya itu. Kalau kita guru agama ya arahnya kita ambillah ke agama bukan? Dan juga kalau di kurikulum di modulnya itu Bu seperti bahasa Arab mungkin nggak jauh berbeda Bu ya dengan model kurikulum yang lainnya. Tapi mungkin yang membedakan di kurikulum apa ini Bu Merdeka ini kita itu kan fokusnya itu pada pengembangan karakter mungkin Bu atau moral siswa itu. Kalau dulu itu fokus dari apanya itu dari kurikulum itu kan fokusnya akademik siswa aja. Secara umumnya bukan misalnya seperti kemampuan kognitif, psikomotor, afektif kan. Kalau sekarang itu kan lebih fleksibel. Jadi kita bisa juga itu pengembangan seperti bahasa Arab itu kan doa-doa itu kan bahasa Arab semuanya bukan. Doa-doa dalam agama, doa setelah sholat, doa pas kita menyelenggarakan jenazah. Saya rasa itu bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran dalam proyek atau semuanya itu. Kalau menurut saya Bu. Jadi guru bahasa Arab bisa kolaborasi dengan
guru-guru PAI ya, seperti dari Iya, Bu. materi Al-Quran hadis, ya Ya. kan, fikih, gitu ya, termasuk yang lainnya itu SKI misalnya ya. Bagaimana? Bapak Ika ya Pak, Ya, Bu. dalam kurikulum dalam unsur-unsur pembelajaran itu terdapat evaluasi ya, ada evaluasi pembelajaran. Nah, Ya. konsep evaluasi di kurikulum Merdeka itu seperti apa? Kalau konsep evaluasi di kurikulum Merdeka itu dia lebih ke karakternya, Bu. Itu kalau di apa namanya di pemahaman materi dia ada sedang, ada sudah memahami, ada berkembang gitu, Bu. Bukan itunya yang dimaksud ya Pak. Kemarin sudah ada dibuat tugas dalam materi PPG ini tentang bagaimana asesmen dalam pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu seperti apa? Bisa Bapak terangkan? Kalau konsepnya itu dia harus apa namanya valid, Bu, ya, harus sesuai dengan kenyataan muridnya. Karena dia menguji apa namanya kemampuan siswa dalam memahami materi. Seperti itu, Bu. Ya, proses asesmen dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa? Oke, Bapak bisa jelaskan? Ibu Deli. Ya, izin Bu ya. Ini masih Pak Gunawan, Bu? Iya, masih Pak. Masih Pak Gunawan. Deli mau ngapain? Iya. Kalau lah Kalau jawab, proses bilang. Silakan, dalam Pak. kurikulum Ya. Merdeka itu, Bu, kalau di pertama itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen awal dia di awalnya biar kita tahu apa namanya perkembangan anak didik itu seperti apa. Jadi kalau kita mengajar pertama itu kita harus tahu apa namanya sejauh mana kemampuan anak-anak sebelum kita ajarkan materi. Jadi ada formatif yang nanti pada akhir bab, habis itu ada sumatifnya di akhir pertemuan seperti apa namanya akhir semester. Jadi ada asesmen awal untuk mengetahui kemampuan anak ya, kemampuan dasar anak sebelum diberikannya pelajaran. Kemudian ada nanti asesmen di tengah ya di tengah pembelajaran yang selama ini kita kenal dengan TS ya. Kemudian ada asesmen akhir dan ada tesnya sumatif dan formatif. Sumatif. Itu dalam aspek evaluasi. Pak Asril bisa dijelaskan kalau kriteria soal dalam kurikulum Merdeka ini seperti apa? Soal-soal tes itu seperti apa? Mic-nya Pak, mic-nya Pak. Pak Asril, mic-nya aktifkan dulu. Nah, soal di kurikulum Merdeka ya Bu, asesmennya berarti ya Bu? Iya. Kayak asesmen tadi, asesmen yang diagnostis ya, diagnostik itu Bu, yang asesmen awal gitu ya Bu maksudnya? Ya, itu kan tahapannya ya. Kalau asesmen diagnostik biasanya mungkin terkait dengan apa ya, biodata siswa mungkin ya Bu, siswa dari mana, mungkin latar belakang orang tua bagaimana. Itu kalau asesmen yang kemudian ada asesmen ya formatif, yaitu asesmen atau soal yang dia berada di tengah-tengah pembelajaran, yaitu mungkin bisa diambil dari beberapa materi-materi yang sudah diajarkan di dalam pembelajaran. Kalau asesmen formatif ya kumpulan dari seluruh soal-soal dari beberapa materi. Ya mungkin ada 3 materi, ya 3 materi. Apa aja hal-hal Pak
Pak Asri, apa aja hal-hal yang harus ada ya dalam soal soal pengetahuan ya, soal kognitif di kurikulum Merdeka itu. Seperti apa soal tesnya? Soal tesnya gitu, Bu. Yang keempat itu adalah Tesnya. asesmen Ya teknik. mungkin Yang keempat itu kita adalah ambil teknik dari materinya asesmen. lah, Bu. Dari materi yang ada di Dan buku, yang kelima itu adalah kantung instrumen materinya seperti ada Ya, soal itu diambilkan dari materi yang di buku. Terus, yang harus ada gimana, Bu? seperti apa bentuk soalnya? Oh, Seperti apa bentuk soalnya? untuk soalnya Jadi Beri contoh dalam soal kognitif, soal pengetahuan. contohnya di sini ada di materi, mungkin sesuai dengan materinya ya, Bu. urutkan Materi asaah, dalam merancang di materi asaah itu ada contoh dari hiwar. Ya, diambil ya pertanyaan dari hiwar tadi gitu, Bu. modul project. Ya, terus Kemudian ada soal untuk apa namanya bilangnya, Saya ulangi pertanyaannya lagi ya. Ketika kita mau hiwar. Kemudian dari pengayaannya mungkin bisa ada materi tambahan kayak misalnya di kan ada tarkibi, ada kalau pengenalan yang di SMA pengenalan kosakata ini ada menggunakan ada tarkibinya. Ini bisa diambil soal dari situ, menjodohkan mungkin, Bu. Mungkin menjawab mengisi isian begitu, Bu. ya. Kalau kualifikasi soal, kualitas soal di kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ada yang Silakan. sulit. Oh, siapa, Bu? Ada yang sulit, sedang, mudah gitu, Bu. Sulit. Sedang, mudah. Kualifikasi soalnya itu, Pak, apa aja? Silakan Bapak-bapak yang lain yang bisa menambahkan. Nambahkan dikit, Bu. Ya, Mardani ya. Mungkin seperti kata Pak Asidu tadi, iya apa Bu, tapi menambahkan itu sekarang di kurikulum Merdeka itu kan soal itu lebih berbasis pada HOTS itu Bu kan. Contohnya tadi kan kalau kita materinya itu tentang jam, kalau biasanya itu kita itu jam itu kan biasanya jam berapa Ahmad pergi ke sekolah atau jam berapa apa Ahmad di sekolah, tapi sekarang kita itu bisa dimasukkan juga itu materi tentang perhitungan mungkin Bu. Seperti yang Ibu bilang juga kemarin, itu misalnya Ahmad itu berangkat ke sekolah jam 7, pulangnya itu jam 1. Itu soalnya bisa juga kita bikin kan, kira-kira Ahmad itu berapa jam dia di sekolah. Itu juga kan masuk ke kategori hot itu karena tidak semerta kita mencari artinya aja kan. Misalnya jam berapa Ahmad pergi sekolah, tapi ini kita kolaborasinya itu dengan materi perhitungan untuk kelas dasar Bu ya. Jadi mungkin itu Bu tambahannya Bu. Ya, itu contohnya benar, itu di kurikulum Merdeka seperti itu. Tapi itu bukan HOTS ya Pak, AKM. AKM itu Bu. Bermuatan AKM, soal-soal yang bermuatan numerasi dan literasi, bermuatan angka. Kalau soal HOT, itu betul juga, sudah harus soal HOT. Soal HOT itu artinya soal-soal yang dibuat oleh guru itu mampu melatih ya, atau mampu mengerahkan daya nalar anak. Jadi soal HOT itu bagaimana anak bisa berpikir lebih keras lagi ya untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, misalnya soal-soal dengan anak itu tidak serta-merta menjawab begitu saja, tapi menjelaskan panjang lebar. Ya, menjelaskan pakai argumen. Jadi pertanyaannya itu biasanya kenapa? Ya. Kenapa? Bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana itu butuh singkat atau butuh banyak jawaban?
Dan Banyak deskriptif memang. tuh, Bu. Menjelaskan. Jadi anak tuh Deskripsi, diberi kan? dia kesempatan untuk Menjelaskan. menjelaskan gitu. Ya, apa yang ada dalam pikirannya. Nah, apa pendapatnya, apa idenya. Kalau pertanyaan dengan limadha, nah ya harus limadha. Kenapa? Anak harus berpikir menjawab. Kadang-kadang jawabannya tidak tersurat, tapi tersirat, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi soal-soal dalam kurikulum merdeka itu ya. Memungkinkan tidak, Bu, untuk membuat soal formatik atau sumatik itu menggunakan esai. Sementara tuntutan dari sekolah itu kita menggunakan objektif. Ya. Mungkin aja. Atau kalaupun objektif harus diperhatikan kualitasnya. Kualitas tingkat, jangan kualitas rendah. Makanya soal-soal itu ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam evaluasi ya. Bagaimana membuat soal objektif yang bagus. Jangan sampai soalnya itu bisa ditebak. Nah, ya. Tapi pastikan mulai dari pengantar soal itu sendiri, kemudian opsennya, alternatif jawaban itu harus dipikirkan baik-baik. Jangan asal. Kalau bahasa Arab ya kalau isim ya isim semua opsennya. Jangan dicampur dengan fiil. Kalau fiil ya fiil semua, jangan campur dengan isim. Nah, jadi soal-soal objektif itu bisa ditingkatkan kualitasnya, asal dibuat dengan penuh agak ketat ya. Nah, misalnya seperti tadi itu. Yang kedua, anak tetap harus berpikir, nggak bisa dia tebak. Yang kedua, bagaimana guru mampu, ya guru tuh harus mampu membuat soal, soal pengecoh, ya. Pengecoh kan, misalkan di antara opsi itu ada yang mirip-mirip banget, susah anak. Jadi anak harus tahu pasti betul yang bisa menjawabnya. Kalau nggak bisa kejebak dia kan, kira ini taunya jawabannya D, kira tadi C begitu. Jadi soal objektif pun kualitasnya bisa ditingkatkan dan itu butuh memang Pak kemahiran ya Bapak butuh latihan untuk membuat soal-soal. Dan untuk soal bahasa Arab yang paling penting itu jangan pernah guru salah dalam membuat soal. Salah secara kawaid ya, barisnya salah misalnya, keliru itu nggak boleh. Pastikan soal-soal itu secara bahasa benar ya. Begitu juga kalau Bapak membuat opsen yaitu dari fiil. Nah, fiilnya kita tahu ya, fiil sulasi mujarad, sulasi mazid itu ada sekian bab ya, harus pandai-pandai. Nanti opsennya fiil maksudnya satu-satu nongol yang masdar misalnya kan. Nah, jadi kalau fiil ya fiil aja. Kalau isim baru isim. Misalnya seperti itu ya. Baik kepada Bapak Amri ya lagi ya. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus pintar mengemas materi kan Pak? Materi ajar itu harus dikemas sebaik mungkin. Ya, Bu. Nah, silakan Bapak terangkan bagaimana upaya guru untuk mengajar itu mengajar dengan baik terkait materi ajar. Ya. Apa aja itu? Ya. Yang pertama mungkin kita harus tahu ya kondisi anak, Bu ya. Karena kita pasti sekali masuk ke kelas itu pasti tahu, oh ini anak minatnya bagus. Oh ini kelas ini pasti kita punya spesifikasi itu di kelas masing-masing kelas pasti kelas ini dia antusiasnya bagus, kelas ini antusiasnya kurang. Jadi kalau menurut saya untuk menarik perhatian siswa itu ya satu, guru bahasa Arab itu harus humble. Karena konotasi kita dulu guru bahasa Arab itu konotasinya sangar, Bu. Jadi bawaannya sangar gitu. Guru matematika, guru bahasa Arab itu konotasi bagi mereka
Itu adalah sangat. Yang pertama mungkin kita sebagai guru dulu ya, orientasi kita mengajar tuh apa dulu. Nah, saya jujur ketika saya masuk ke kelas, saya tidak langsung memberikan pelajaran kepada siswa. Kita lihat dulu situasi siswa sebagai apa. Bentuknya mereka sudah siap belum menerima materi dari kita. Jadi kalau saya pribadi ketika saya masuk, saya ada sampai 10 sampai 15 menit itu waktu berbicara, berkomunikasi dengan mereka. Apakah nanti itu masalah motivasi, apakah itu masalah ada yang mereka ada 1-2 orang ada problem segala macam. Jadi ada 10 sampai 15 menit kita bangun komunikasi dulu dengan siswa. Tidak semerta-merta langsung masuk kepada materi ajar gitu, Bu. Tuh. Yang kedua, mungkin dalam menyiapkan materi ajar itu seperti tergantung materi yang akan kita ajarkan. Kalau materinya tentang kosakata, mungkin untuk anak-anak yang MTS itu mungkin mereka akan lebih berminat kalau materi itu kita tayangkan, kita sajikan menggunakan gambar ataupun PowerPoint. Kalau dia materinya itu adalah hiwar, mungkin siswa akan lebih berminat mendengarkan hiwar-hiwar yang langsung ada animasinya, ada gambarnya, dan langsung mendengarkan penutur langsung dari Arab. Saya rasa dalam membuat materi ajar itu ya melihat situasi dan kondisi daripada siswa itu sendiri, Bu. Mungkin itu, Bu, yang bisa di. Oh iya, ya baik. Kalau terkait materinya, bagaimana Pak Ika? Materi ajarnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar? Ini fokusnya ke materi ya, diapain materi itu? Kalau menurut Ya, saya, Bu, kalau bagian materi itu, kalau misalnya kita mengajar materinya istimak, berarti kita harus pakai ya maharah sam'iyah syafahiyah, Bu. Tapi kalau kita mengajarnya qiraah, kita harus pakai metode qiraah. Anak-anak ketika kita ajar itu masuk materinya. Kalau kita pakai kalam, berarti kita harus pakai tarikah yang mubasyarah. Jadi anak-anak langsung keluar seperti yang dibilang sama Pak Amri tadi, pakai video yang menggunakan native speaker-nya, Bu. Kalau kitabah itu berarti kita pakai tarikah kitabahnya, Bu. Berarti kita harus jelaskan kawaidnya satu persatu dan kita tanyai anaknya supaya dia paham atau belum gitu. Itu, Bu, mungkin dari saya. Jadi materi itu diajarkan harus dipilihkan metode yang cocok, itu intinya Pak ya. Ya, Bu. Ya, kalau dari segi materi itu sendiri, pertanyaan itu dari segi materi ajar itu, apa yang harus dilakukan oleh guru? Harus ada inovasi. Itu dia. Itu yang Pengembangan materi itu harus ada inovasi. Ya. Guru harus mampu mengembangkan materi ajar itu. Jadi dalam mengajar bukan itu-itu aja, ya. Materi yang ada dalam buku teks itu baru materi materi dasar ya, materi yang harus diinovasi oleh guru, ya. Bagaimana cara menginovasi materi itu, Pak? Bisa dia, Bu, misalnya dengan buat buah lagu. Misalnya kalau sekarang misalnya viral lagu di TikTok, lagu apa? Jadi kita masukkan, misalnya kalau musyadah berarti kita masukkan musik itu supaya anak-anak suka nyanyinya, Bu. Gitu. Jadi menginovasi materi itu bisa dengan bernyanyi, menghubungi materi itu dengan hal-hal yang membuat daya tarik anak gitu ya. Terus apa lagi? Kalau anak-anak kalau di MA, Bu, kalau di tempat saya itu lebih suka masuk ke lab komputernya, Bu. Jadi kalau saya ngajar, itu mereka suka bahasa Arab gara-gara saya sering bawa ke lab, Bu. Jadi mereka belajar langsung dari lab bahasanya, Bu.
Karena saya sering memasukkan materi itu ke LMS. Kebetulan alhamdulillah kita ada LMS tersendiri Bu yang dari modul itu video kalam tentang percakapan, mereka bisa mengakses langsung di web LMS-nya Bu. Jadi anak-anak sambil mengakses internet bisa belajar. Kalau pedagang persiapan itu adalah ada kedai, Ya. warungnya. Baik, Pak Asril, silakan ditambahkan Pak. Kalau untuk penyajian materi, ya benar juga sih kata Pak. Pak Asril, silakan. Materi yang ada itu diinovasi oleh guru ya. Apalagi untuk sekarang bermacam-macam yang bisa dilakukan ya. Memberi materi itu hal-hal yang menarik siswa ya, apakah itu dengan menggunakan berbagai aplikasi, itu juga berperan sebagai media ya, media bagi guru dalam menyajikan materi. Silakan Pak Asril ditambahkan. Kalau menurut saya Bu, kalau untuk penyajian materi supaya anak tertarik pada materi kita itu, sebenarnya salah satunya penampilan guru pun termasuk daya tarik untuk anak-anak semangat masuk dalam kelas. Daya tarik karena gurunya mungkin dengan berpakaian rapi, penyampaian juga bagus. Itu salah satu cara membuat anak-anak tertarik terhadap pembelajaran bahasa Arab. Kalau kata Pak Amri tadi mungkin terlihat dulu guru-gurunya itu mungkin berbahasa yang sedikit seram, mungkin dengan kepribadian seorang guru yang ketika di kelas itu cara penyampaiannya oke, enak, easy listening lah gitu kan, kemudian penampilan juga bagus, itu termasuk daya tarik kepada anak untuk belajar. Lain dari materi-materi yang kita sajikan menggunakan PPT mungkin, menggunakan audiovisual mungkin, menggunakan gambar atau sejenis yang mereka lihat bukan hanya dari buku tapi dari luar buku, dari sekitarnya juga sebagai media pembelajaran. Mungkin itu saya kalau untuk menyajikan materinya seperti itu Bu, daya tarik kepada anak-anak gitu. Ya, baik. Baik. Masih terkait materi ya, masih terkait materi. Materi itu diajarkan oleh guru kepada anak ya, melalui pendekatan ya. Ada beberapa pendekatan. Coba Bapak jelaskan di antara pendekatan tersebut. Pendekatan untuk anak-anak terhadap materi gitu ya Bu ya. Ya. Mungkin pendekatan apa semangatnya? Hilang sinyal. Baik, Rahmi rangkai. Pendekatan mungkin pendekatan secara pribadi mungkin Bu, kita bisa mengetahui anak-anak itu dari latar belakangnya, apakah anak ini latar belakangnya memang mumpuni materi pembelajaran, bisa memberikan supaya anak tadi itu bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Pendekatan itu, ini pendekatan dalam penyajian materi ya Pak. Silakan ada yang lain Pak Ika. Kalau dalam Pak Ika lagi lanjut Pak. Ya, kalau pendekatan dalam materi itu ada pendekatan saintifik, Bu. Problem based. Apa itu maksudnya pendekatan saintifik tuh, Pak? Kalau saintifik dia ada 5 Bu, ada mengamati materi, misalnya kalau di Maharah Qiraah itu ada literasi, ada critical thinking-nya Bu, ada antar kelompok, habis itu diskusi, ada komunikasi Bu, ada
kreativitas seperti itu kalau pendekatan saintifik. Kalau di Mahara Hiraah berarti kalau misalnya critical thinking itu Bu, kita bisa misalnya menanyakan kepada anak-anak apa yang bisa dipahami dari materi ini, coba ungkapkan dalam bahasa sendiri seperti kita ngajar apa namanya mutalaah seperti itu. Ya. Observasi. Jadi di antara pendekatan saintifik itu adalah anak ya dibawa materi itu dibawa ke kehidupan Kehidupan nyata. realita. Nah, kehidupannya antar yang nyata ya. Hal-hal yang dekat, setidaknya hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak. Jadi anak paham. Jadi materi itu jangan sampai materi itu mengawang-awang, artinya anak tidak tahu. Misalkan mufradat, anak nggak tahu. Ini buah ini nggak ada di lingkungan anak, tidak ada, ya. Nah itu jangan seperti itu. Jadi silakan, ya kan, belajar tentang fawakih, fawakihnya dikenal oleh semua anak. Gitu. Kalau tidak, itu lagi peran media menghadirkan ini gambarnya, ya kan? Ini warnanya, ini rasanya, seperti itu. Baik, Bapak semuanya. Nah, sekarang terkait media. Silakan Pak Amri bisa dijelaskan terkait media. Ya Bu, media pembelajaran Bu. Iya. Oh, Media pembelajaran. ya dalam hemat saya, dalam media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran untuk mentransfer ilmu pembelajaran agar pembelajaran tersebut efektif dan efisien. Fungsi media ini salah satunya menarik daya tarik siswa sehingga fokus siswa itu terfokus dalam pembelajaran tersebut, Bu. Apa contohnya, Pak? Ya, media pembelajaran itu ada audio, ada visual, ada audio visual. Ya, kalau audio ya mungkin rekaman ya Bu ya, seperti rekaman hiwar orang bahasa Arab tanpa menampilkan visualnya. Ada juga audio visual, ini mungkin lebih kepada mungkin video, kemudian bisa PPT juga, animasi bisa, itu media audio visual. Baik, Pak Mardani, media sebagai itu tadi media sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Kemudian ada media sebagai sumber belajar, itu apa maksudnya? Kalau media sebagai sumber belajar itu Bu, di medianya itu adalah sebagai sumber dari pembelajaran tersebut. Misalnya kita bisa hubungkan dengan lingkungan sekitar. Jadi misalnya seperti Ibu bilang tadi, ada misalnya judulnya fawakih itu kan buah-buahan. Jadi kalau kita biasanya materinya itu kita ambil dari buku. Tapi sekarang kita ambil misalnya medianya dari lingkungan, seperti di Lubuk Buaya ini kan banyak pasar buahnya bukan. Jadi seperti pasar buah itu anak-anak bisa kita bawa ke sana untuk sebagai itu buah-buah sana itu sebagai apanya sumber belajarnya sekaligus sebagai media pembelajar untuk anak itu menjadi lebih menarik, tidak fokus hanya pada di buku aja. Sebagai media tapi juga sebagai sumber atau materi dari pembelajaran tersebut. Menurut saya Bu ya. Ya. Jadi media sebagai sumber belajar, memang media itu dirancang sebagai ya bisa kalau dalam kesehariannya bisa Bapak menggunakan media itu. Jadi Bapak bisa merekam, membuat video sendiri yang Bapak ada di situ, dibantu dengan sumber lain, dibikin sebagus mungkin, semenarik mungkin. Artinya media itu bisa sebagai pengganti
Bapak dalam mengajar gitu. Aplikasi Bisa. aplikasi itu bisa dikatakan media sekaligus sumber belajar nggak, Bu? Iya, tapi aplikasi itu yang digunakan gitu. Jadi silakan Bapak Ibu mau membuat misalnya video pembelajaran mengenai apa namanya ya, misalnya mufradat ya. Aplikasinya dipakai KeyMaster, mungkin membuat apa namanya film 3 dimensi gitu ya. Nah, ada Bapak di situ, ada anak-anak juga boleh. Jadi ya itu banyak hal terkait bagaimana mendesain materinya dalam bentuk video, lalu Bapak sendiri bisa ya si apanya yang membawakannya di situ ya kan, yang memandunya, kemudian bisa dikasih cuplikan dari materi lain, gitu, dari video lain terkait materi yang diajarkan. Nah, ini sebenarnya nanti Bapak akan diminta ini untuk PPL nanti itu Bapak ada ya. Jadi ada 2 video Bapak mengajar dan video Bapak sebagai sumber belajar. Artinya dengan melihat video itu anak berarti sama dengan belajar gitu. Ya. Anak paham materi itu. Jadi video itu bisa diterangkan dan bisa sekaligus ya itu diambil dari aplikasi. Jadi untuk saat ini memang semua guru dituntut untuk melek teknologi ya, cepat merespon aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini. Makanya apa namanya, dalam mengajar itu guru setiap tema itu wajib pakai media. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin di tahap PPL Bapak Ibu juga wajib menyiapkan media yang sesuai setiap mengajar. Tidak boleh tidak menggunakan media, ya. Nah, itu juga ya kita kurikulum merdeka itu seperti itu, melek teknologi ya artinya media yang digunakan itu tidak lagi media-media yang ya kita kembali ke syarat media, ke syarat-syarat media ya. Terutama tadi itu seperti media itu harus efektif, harus efisien. Tidak boleh dengan menggunakan media jadi tidak efektif. Nah, itu tidak berperan medianya ya. Nah, jadi juga nanti dalam pengajaran itu ada penilaian beberapa poin terkait media. Media yang digunakan itu menarik atau tidak, efektif atau tidak. Kemudian media yang ditayangkan itu mampu nggak, benar-benar mampu atau tidak membantu guru, atau malah anak lebih tertarik ke medianya, lupa inti pelajarannya. Jadi begitu ya. Nah ini bagaimana Bapak Ibu mendesain media itu untuk membantu setiap materi yang diberikan. Dan itu harus sesuai. Nah, untuk bahasa Arab ya harus sesuaikan dengan maharat yang diajarkan. Maharat apa gitu. Nah, kemudian bagaimana guru mampu melibatkan anak dalam pemanfaatan media itu. Artinya walaupun ada media tapi anak tidak monoton. Ya, anak tetap aktif, anak tetap bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Baik dengan guru maupun dengan temannya. Dan seperti apa mendesain media itu, bagaimana merancang media itu, memang perlu, apalagi kalau menggunakan aplikasi hari ini, sebenarnya Bapak-Bapak bisa dilihat ya, sudah ada 2 tahun terakhir ini skripsi-skripsi mahasiswa itu merespon terhadap media yang up to date gitu, dari aplikasi yang ada di beredar saat ini. Misalnya bagaimana menggunakan media Kahoot, Plotogon, ya, KeyMaster, Canva, TikTok. Nah, itu juga bagaimana mengemas materi bahasa Arab melalui media TikTok, gitu kan. Nah, ada cupat apa? Capcup, ya, macam ya, macam sekarang itu namanya. Nah itu ya mungkin media sederhana, bagaimana membuat kartu
game untuk game itu, kemudian ya sejenis ular tangga, ya kan, sejenis TTS gitu ya. Jadi ada scramble, ada Scrabble, ada Scramble. Nah, itu. Jadi itu semua sudah dibahas dalam bentuk skripsi dan itu tinggal bisa diterapkan, ya silakan dipilih. Artinya apa? Guru mengajar tidak boleh tidak pakai media. Media itu wajib gitu. Hari ini sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, barangkali 7 tahun, 8 tahun yang lalu, ketika mengisi PPG itu sudah wajib menggunakan media ICT ya. Hanya saja mungkin masih ada guru yang terkendala menggunakan media ini terkait lokasi sekolah ya, lokasi sekolah yang sulit dijangkau oleh sinyal ya. Mungkin itu, tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa pergi ke arah kota dulu mencari sinyal untuk membuat media, atau nanti direkam bisa ditayang ulang seperti itu. Jadi berbagai macam hal yang bisa Bapak lakukan dalam mengajar agar materi ajar itu dapat diajarkan dengan baik ke siswa, siswa dapat menerimanya dengan baik, ya kan. Kemudian pembelajaran di kelas itu harus dinamis ya, anak tidak bosan, kemudian suasananya menyenangkan. Nah, bagaimana mengelola kelas dengan baik itu adalah tugas para guru di kelas ya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tentulah Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman ya, bagaimana menghandle anak dengan jumlah yang banyak di kelas gitu ya. Kadang-kadang sampai 35 atau 40 orang. Baik Bapak Ibu, terkait yang materi yang dikomprekan ini sudah cukup ya. Nah, kompre ini sebenarnya penguatan ya, penguatan dari materi yang sudah Bapak Ibu terima. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Dan itu harus diaplikasikan. Apalagi terkait sekarang. Bagaimana kita dalam menghadapi siswa itu tidak kaku, ya. Bagaimana, ya Allah, terima kasih ya. Bagaimana siswa itu, bagaimana di kelas itu tidak kaku dalam mengajar, ya. Bagaimana menghadapi siswa di kelas seperti yang sudah pernah kita bahas ya. Kalau anak tidak suka belajar bahasa Arab, apa upaya guru? Untuk kurikulum merdeka sebenarnya dalam konsepnya itu tidak boleh dipaksa. Nggak boleh memaksa anak dalam belajar. Nah, ini bagaimana guru kita sebagai guru bahasa Arab, kita juga punya amanah apa ya? Amanah dari segi agama kan gitu. Jadi mereka tidak mau belajar bahasa Arab, guru bahasa Arab nggak boleh menyerah, nggak boleh membiarkan. Merdeka kok sekarang, silakan, nggak mau berarti dia tidak akan melanjutkan ke bahasa Arab. Bukan begitu, ya. Yang jelas bahasa Arab itu harus kita perjuangkan. Bahasa Arab adalah kebutuhan setiap kaum muslimin dan kaum muslimat menguasainya ya. Jadi kalau mereka tidak mau, ya bagaimana guru memang berjuang untuk mau, ya kan, berikanlah hal-hal yang bisa membuat daya tarik bagi siswa, gitu ya, membujuk siswa, lagi untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, itu anak masih bisa dibujuk, ya, di sanawiyah atau aliyah berikan pengertian, karena Anda tidak bisa membenci bahasa Arab, ini kan kebutuhan kita sebagai muslim muslimah. Kita wajib mengerti Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu ya, jadi jangan sampai nanti di lapangan ya, Bapak terjadi pembiaran ya. Berapa kali dia bahasa Arabnya rendah terus, ya udahlah, kamu udahlah. Gitu. Jangan sampai begitu. Ya, itu adalah perjuangan ya Bapak Ibu. Perjuangan. Walau secara konsep merdeka ya, namanya merdeka boleh-boleh aja, cuman untuk bahasa Arab ya kita menyarankan jangan seperti itu ya.
Mungkin ilmu yang lain bisa aja. Misalkan matematik, nggak suka matematik ya jangan dipaksa. Tapi matematik dasar harus dikuasai anak. Buktinya kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk itu. Tak peduli materi apapun aja harus ada soal pengetahuan itu, soal angka, gitu ya. Dan itu jangan dianggap masa sih bahasa Arab soalnya matematik, tidak begitu. Tujuannya tidak seperti itu. Tapi bagaimana melatih anak kemampuannya menganalisis matematis ya, dan mensintesis, mengasosiasi itu anak harus mampu. Semua orang harus tahu matematika dasar. Jadi kalau pertanyaan berapa persen, berapa jumlah kali bata ya, kali mengurang tambah bagi itu sudah harus dikuasai oleh semua orang. Itu aja. Matematikanya kan matematika sederhana ya. Tapi cara kalau udah dilatih begitu anak akan terbiasa dengan hitung-hitungan gitu ya. Baik, Bapak, kayaknya cukup sampai di sini ya. Kita masih ada yang belum menampilkan tulisan tadi. Sebentar, silakan Bapak Mardani. Tolong tulisannya. Pak Mardani belum menampilkan tulisan tadi ya? Belum, Bu. Nih, Bu. Jelas, Bu. Belum, tolong ke layar. Wah, ini tulisan Pak Mardani nih. Mana yang diulang lagi? Bu. Oh, kok karena belum bersih. Coba. Agak blur ya. Blur. Coba. Belum jadi ya, Bu. Nggak bisa dilihat, Pak. Kebalik, Mbak Ketua. Entah kembali, nama Mungkin ulang lagi. di tempat ibu apa mungkin ngeblur, kalau di tempat awak bisa bacanya. Di sini bagus, Bu. Gitu. Di sini Nah, bagus, Bu. alien minal Ah musyrikin. iya, coba sebentar ditutup videonya sebentar. Walaqad Coba. tarnahum ala ilmin alal alamin. Bacanya. Coba, Mungkin tempat Pak ibu. ulang apa lagi, mungkin. Pak. Dekatkan sedikit lagi. Pak Mardani dekatkan sedikit lagi. Jaringan mungkin, Bu. Ngerit. Jaringannya. Pak Mardani ngajar hotna. Dibuatkan pin. Apa, Pak Pak? Mardani Apa, tulisannya bagus ya, Pak? Bagus, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Masih belajar, Bu. Nggak dikira tadi tulisan Al-Quran, udah mirip tulisan Al-Quran kayaknya ya. Masya Allah. Luar biasa, Masya Iya, Bu. Allah. Masih belajar itu, Bu. Itu Belajar, nasinya Bu. ya. Ya udah, Iya, Bu. alhamdulillah. Bagus, Pak Mardani. Ya. Tintanya lebih hitam dibandingkan bapak-bapak sebelumnya. Tintanya kurang hitam tadi ya, Pak, atau tipis gitu, tidak gitu tebal. Iya, Bu. Baik. Tidak pernah tebal kan? Ya, baik Pak Ika, silakan Pak ditampilkan Pak. Tulisan Pak Ika tolong ditampilkan. Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Nampak, Bu? Nampak. Bagus. Nampak sih, nampak. Kurang jelas, Bu ya. Nah, itu agak rebah ya, coba berdiri. Itu, Bu. Agak miring. Bagus. Luar biasa. Ya. Ya, oke. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak semuanya tulisannya cocok untuk guru bahasa Arab ya. Amin. Alhamdulillah. Tapi harapannya begini, tulisan itu menulis di papan tulis tetap bagus gitu. Artinya Bapak jangan sampai menulis di papan tulis itu cepat-cepat akhirnya tidak jelas. Baca ya. Jadi ketika guru menulis di papan tulis tulisannya bagus, itu punya efek positif itu terhadap anak didiknya gitu. Nah, pasti dia bagusnya tulisan Bapak ini. Pasti ada yang di antara mereka juga yang pengen punya tulisan seperti itu. Atau malah semua anak. Tapi ketika kita menampilkan tulisan tidak bagus, cepat-cepat atau tidak bagus, jadinya sulit dibaca. Itu apa, Bu? Itu apa-apa? Ini juga pengaruh itu ke anak-anak, ya.
Jadi maunya kita semua anak tulisan bahasa Arabnya bagus. Makanya Bapak jangan sampai, kan? Ya, harapan kita begitu. Jangan sampai guru bahasa Arab tulisannya jelek sehingga anak lebih baik melihat yang di buku daripada melihat tulisan gurunya gitu ya. Nah, ya alhamdulillah Bapak cukup ya. Ini cukup sampai di sini. Semoga ya Bapak ya untuk tahap selanjutnya lebih tetap ya bersemangat, lebih banyak belajar lagi. Ya, Ya, Bu. ya inilah semoga sehat semua ya. Sehat semua dan tetap enjoy ya, semangat ya. Inilah di